Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Aulia Nugraha. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai K3, di mana K3 merupakan segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Di mana ada 3 tujuan penerapan K3. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan juga terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan tenaga ahli. Yang ketiga yaitu menciptakan tenaga kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong kinerja dan produktivitas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada video pembelajaran kali ini berisikan 3 pokok materi. Yang pertama yaitu berisikan jenis-jenis potensi bahaya, lalu yang kedua pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, dan yang ketiga yaitu metode pencegahan pada kecelakaan kerja. Mari kita simak materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis potensi bahaya yang ada di tempat kerja atau workshop. Untuk potensi bahaya yang pertama, bisa saja terjadi kebakaran, di mana kebakaran bisa terjadi akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, seperti pelarut organik, aseton, benzene, alkohol, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bisa saja terjadi adanya ledakan. Ledakan tersebut bisa terjadi akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator. Lalu potensi bahaya yang ketiga bisa saja terjadi keracunan. Nah, keracunan itu sendiri bisa terjadi akibat paparan bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, timbal, dan sebagainya. Lalu yang keempat, bisa saja terjadi potensi bahaya iritasi, di mana iritasi sendiri merupakan sebuah peradangan pada kulit atau saluran pernafasan, atau mungkin juga pada mata akibat kontak langsung pada bahan-bahan yang korosif. Lalu yang kelima ada luka pada tangan atau bagian tubuh lainnya akibat pemakaian alat kerja manual tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD. Lalu kecelakaan kerja yang diakibatkan menggunakan mesin dengan mengabaikan SOP yang sudah ada. Lalu yang ketujuh, bisa saja terjadi potensi bahaya pada workshop, yaitu berupa sengatan listrik. Jadi bagi kalian yang memang nanti akan berkecimpung di dunia industri maupun produksi maupun manufacturing, harus waspada dan juga berhati-hati pada setiap pekerjaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika kalian memang berada pada lokasi atau tempat kerja yang beresiko, mungkin saja kecelakaan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan kalian perlu memperhatikan beberapa poin di bawah ini agar jika terjadi kecelakaan, kalian dapat melakukan pertolongan pertama dengan tepat. Yang pertama, jangan pindahkan atau mengubah posisi orang yang terluka, terutama bila luka-lukanya terjadi akibat kecelakaan terjatuh, seperti jatuh dari ketinggian dengan keras, karena mungkin saja terjadi dislokasi atau patah tulang. Yang kedua, pindahkan atau ubah posisi penderita hanya apabila tindakan Anda adalah untuk menyelamatkan dari bahaya lain. Lalu yang ketiga, bertindaklah dengan cepat dan juga jangan panik tentunya apabila penderita mengalami pendarahan, kesulitan bernafas, dan juga luka bakar atau kejutan atau seperti shock seperti itu. Lalu yang keempat, jangan berikan cairan apapun kepada penderita yang pingsan atau setelah pingsan. Cairan dapat memasuki saluran pernafasan dan mengakibatkan kesulitan bernafas bagi penderita. Yang terakhir, jangan berikan alkohol pada penderita yang mengalami luka parah. Berikut merupakan poin-poin yang dapat kalian perhatikan dan juga kalian pahami sebagai bentuk upaya untuk mencegah dan juga mengatasi jika terdapat kecelakaan pada kerja dengan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi ketiga, yaitu mengenai metode pencegahan pada kecelakaan kerja. Yang pertama, ada metode eliminasi, yaitu modifikasi dari proses suatu metode atau material untuk menghilangkan bahaya secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada substitusi,
yaitu mengganti material, bahan, atau proses dengan yang kurang berbahaya atau minim resiko. Yang ketiga yaitu dengan cara pemisahan, menghindari bahaya dari pekerja dengan memakai pengaman atau dengan memberi jarak dan jangka waktu. Lalu ada dengan menggunakan cara administrasi, yaitu mengatur waktu atau kondisi dari kemungkinan munculnya resiko. Yang kelima, yaitu tentunya dengan melakukan pelatihan, yaitu berguna untuk meningkatkan keterampilan para pekerja sehingga mengurangi bahaya bagi orang-orang yang terlibat pada potensi bahaya di kecelakaan kerja dari tempat kerja. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri. Terdapat beberapa jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama adalah helmet atau alat pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau cedera kepala akibat benturan dengan benda keras. Yang kedua ada alat pelindung mata dan muka atau face shield yang dapat melindungi muka dari paparan bahan kimia berbahaya seperti gas dan partikel yang melayang di udara. Lalu yang ketiga ada alat pelindung telinga yang dapat melindungi telinga dari polusi suara maupun tekanan udara. Lalu ada alat pelindung saluran pernafasan yang dapat melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan menyaring paparan zat berbahaya seperti kuman, debu, kabut, uap, asap, dan sebagainya. Lalu ada alat pelindung tangan atau gloves yang dapat berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, dan sebagainya. Lalu ada safety boots yang dapat melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Lalu ada pakaian pelindung yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim. Lalu juga paparan api, benda panas, percikan bahan kimia, dan sebagainya. Lalu ada juga pelampung yang dapat digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air dan di permukaan air supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Jadi perlu diperhatikan bahwa alat pelindung diri ini sangat penting dan juga dapat menjadi cara-cara untuk mencegah dari kecelakaan kerja. Sekian video yang dapat saya sampaikan, di mana tadi sudah kita bahas mengenai jenis-jenis potensi bahaya di workshop atau tempat kerja, lalu bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, hingga bagaimana sih metode pencegahan pada kecelakaan kerja, sampai juga dengan detail-detail tentang jenis-jenis alat pelindung diri. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami dan juga lebih waspada pada beberapa potensi yang mungkin terjadi di kecelakaan kerja dan bagaimana penanganannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.